Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-11 di mata kuliah pemrograman Java. Untuk bahan kajian di materi pertemuan ke-11 di sini adalah kita masih ada di materi tentang Java Basic, khususnya untuk submaterinya adalah array dan array list yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, untuk sub CPMK dari materi pertemuan ke-11 di sini nanti diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dari pernyataan pemindah proses array dan array list dan nantinya bisa mengaplikasikan dalam bahasa pemrograman Java, khususnya dengan menggunakan NetBeans versi 8.2. Ini yang nantinya akan saya implementasikan. Untuk outline di materi pertemuan ke-11 di sini kita masih fokus di Java Basic, yaitu memahami sintaks dan grammar di bahasa pemrograman Java. Nah, untuk pembahasan di materi pertemuan ini ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas, mulai dari konsep dari array itu sendiri, mulai dari array 1 dimensi, selanjutnya array 2 dimensi, dan array 3 dimensi. Sebenarnya ada beberapa buku referensi yang menjelaskan bahwa array itu dibagi menjadi dua, ada array 1 dimensi dan array multidimensi. Cuman di pembahasan materi hari ini, untuk pembahasan array nanti akan saya bahas dari konsep array, selanjutnya array dimensi 1, array dimensi 2, array dimensi 3, dan yang terakhir nanti saya akan bahas tentang array list. Berikut nanti contoh implementasinya di bahasa pemrograman Java. Kayak tentang konsep array atau yang biasa disebut dengan larik, sebuah variabel tunggal. Kenapa menggunakan array? Karena kalau masih menggunakan variabel tunggal, pada prinsipnya kita hanya bisa menyimpan sebuah nilai saja. Contoh nama mahasiswa yang bisa kita simpan ya satu nama mahasiswa saja. Bagaimana kalau seumpamanya jumlah mahasiswa di dalam satu kelas tersebut ada 20 mahasiswa? Kalau kita hanya menggunakan konsep dari variabel tunggal saja, berarti hanya satu nama saja yang nantinya bisa tersimpan. Variabel tersebut tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang mempunyai tipe data yang sama. Kayak dalam pemrograman seringkali akan mengolah sekumpulan data yang bertipe sama pada prinsipnya. Contoh tadi yang sudah saya contohkan, nama mahasiswa atau nomor induk mahasiswa, nilai mahasiswa, dan yang lain-lainnya. Misal hasil ujian dari 100 orang mahasiswa, tabel harga barang di pasar swalayan, daftar kode wilayah, dan yang lain-lainnya. Kan nggak mungkin satu isinya. Sebuah array itu sendiri merupakan sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Kalau memang contohnya tipe datanya integer, berarti semuanya menggunakan tipe data integer dalam satu kolom tersebut gitu. Selanjutnya, kalau contohnya nama variabelnya contohnya nama menggunakan tipe data string, berarti satu kolom tersebut yang contohnya berisi 100 mahasiswa berarti harus menggunakan tipe data string semuanya. Array juga dapat disebut dengan kumpulan dari nilai data yang bertipe sama. Misalkan integer dalam urutan tertentu yang memakai sebuah nama yang sama. Setiap data tersebut menempati pada prinsipnya menempati alamat memori atau lokasi yang berbeda-beda dan selanjutnya disebut dengan elemen array. Jadi nanti di konsep dari array itu sendiri ada beberapa konsep yang perlu kita pahami. Ada elemen array, selanjutnya nanti ada yang namanya index array salah satunya. Elemen array sendiri dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Oke, array adalah objek yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dalam tipe data yang sama dan dengan jumlah elemen tetap. Contohnya elemen indeksnya ada 8 contohnya. Oke, elemen yang disimpan pada array nanti dapat berupa tipe primitif atau contohnya integer, float atau contohnya yang lain-lainnya atau bisa menggunakan tipe data objek. Contohnya insan dari kelas ataupun yang lain-lainnya. Oke, untuk jenis-jenis array itu sendiri ada beberapa jenis array yang bisa kita gunakan. Ada array 1 dimensi, ada array 2 dimensi, ada array 3 dimensi. Cuma di beberapa buku referensi jenis array itu sendiri dibagi menjadi dua, ada array 1 dimensi dan array multidimensi. Oke, saya bahas mulai dari yang pertama, array 1 dimensi. Maksudnya apa? Array 1 dimensi itu sendiri merupakan array 1 dimensi merupakan array yang terdiri dari n buah kolom
atau array satu dimensi adalah array yang terdiri dari satu subscribe array saja. Setiap elemen array satu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Oke, gambaran array satu dimensi kurang lebih seperti ini. Contohnya indeks array selalu dimulai dari 0, bukan dari 1. Ini untuk yang indeks. Ini sama aja dengan konsep yang ada di beberapa perangkat jaringan. Contohnya untuk contohnya di port yang ada switch, atau contohnya port yang ada di router dan yang lain-lainnya. Contohnya routernya ada 5 port. Berarti untuk yang port pertama ini nanti disebut dengan port 0 atau yang biasa disebut dengan ETH 0. Oke, contoh seperti ini, ada nilai elemen array dan alamat elemen array ini dimulai dari 1 biasanya. Tapi untuk indeks ini dimulai dari 0. Berarti nilai ke-1, alamat ke-1 nanti masuknya ke indeks ke-0. Selanjutnya nilai kedua atau alamat kedua nanti masuknya indeks ke-1. Oke, sampai dengan nanti nilai ke N, alamat ke N, nanti indeksnya tinggal -1. Gampangnya seperti itu. Oke, bagaimana deklarasi array satu dimensi? Kita bisa menggunakan contohnya tipe data, selanjutnya nanti buka kurung siku dan tutup kurung siku nama variabel array-nya. Selanjutnya atau contohnya nama variabel array sama dengan new tipe data, selanjutnya ukurannya berapa. Atau contohnya kita bisa menggunakan seperti ini, tipe data selanjutnya buka kurung kurawal nama array sama dengan new tipe data berikut ukurannya. Tipe data di sini untuk menyatakan tipe data yang nantinya akan digunakan, ukuran untuk menyatakan jumlah maksimum elemen array-nya dan yang lain-lainnya. Oke, ini kurang lebih untuk deklarasi variabel, bisa menggunakan tipe data primitif atau bisa menggunakan nama kelas. Tipe data primitif atau nama kelas, selanjutnya nama variabelnya. Contoh string, selanjutnya jangan lupa tanda array-nya, berikutnya nama variabelnya adalah kota. Selanjutnya integer, contohnya nomor. Ini menandakan bahwa kota dan nomor di sini merupakan nama variabel array yang sudah dideklarasikan. Oke, bagaimana untuk menciptakan objek array? Contoh pendeklarasian array sekaligus membuat objek array. Contohnya kita bisa menggunakan seperti ini. Integer, selanjutnya buka kurung siku. Contohnya tutup kurung siku nilai akhir sama dengan new integer. Selanjutnya untuk nilai elemen array-nya saya berikan 6 contohnya. Kita bisa buat seperti ini. Integer di sini tipe datanya, nil akhir di sini nama array-nya contohnya. Oke, selanjutnya penggambaran array satu dimensi kurang lebih seperti ini. Karena kan yang dibicarakan adalah kolom ya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, sampai nanti kolom ke-6. Berikutnya, kalau yang di bawah ini disebut dengan indeks atau biasa disebut dengan subscript. Oke, jadi untuk indeks itu sendiri nanti -1 dari elemen atau nilai array itu sendiri. Oke, ini untuk menciptakan objek elemen array, kita bisa menggunakan nama variabel sama dengan new tipe primitif atau new nama kelas, selanjutnya jumlah elemen array-nya harus kita deklarasikan juga. Contoh, nama variabelnya adalah nomor, selanjutnya new integer, selanjutnya jumlah elemennya ada 7, kota sama dengan new string, contohnya jumlah elemen array-nya ada 8. Oke, ini yang bisa kita gunakan. Selanjutnya bagaimana untuk mengakses satu array satu dimensi? Suatu array dapat diakses dengan menggunakan indeks atau subgrade-nya. Oke, bentuk umum pengaksesannya contohnya seperti ini. Nama variabel array, nomor indeks array-nya berapa yang akan kita akses contohnya. Selanjutnya contoh, nilai akhir, contohnya indeks yang akan kita akses adalah indeks ketiga. Berarti nilai elemen array-nya keempat ya. Selanjutnya nilai akhir, contohnya nomor indeks yang akan kita akses adalah nomor indeks yang ke-1 contohnya. Berarti nilai elemen array ya, nilai elemen array yang kedua. Oke, ini contoh untuk mengakses nilai elemen array, kita bisa menggunakan contohnya seperti ini nih. Kota, selanjutnya nomor elemennya berapa, selanjutnya nama isinya contohnya. Ini untuk mengakses elemen array. Isinya apa? Contohnya karena kita menggunakan tipe data string, jangan lupa tanda kutip juga. Ini contoh untuk yang latihan pertama, contoh yang latihan pertama di sini saya buat variabel dengan nama array kota. Selanjutnya langsung saya buat main kelasnya, terus saya buat deklarasi dengan nama kota untuk nama variabelnya. Tipe datanya string. String buka kurung siku, tutup kurung siku. Ini menandakan array. Selanjutnya kita membuat objek array-nya. Jadi yang pertama kita deklarasi variabel array-nya, selanjutnya membuat objek array.
Kota sama dengan new string. Selanjutnya nilai elemen array-nya ada berapa. Baru selanjutnya ada 3 contohnya. Baru contohnya kita isi elemen array-nya. Isi elemen array-nya mulai dari indeks pertama, kedua, dan ketiga. Ini contohnya. Baru nanti kita akses menampilkan elemen array-nya. Berarti yang ditampilkan di sini adalah indeks pertama, indeks ke-0, indeks kedua, dan indeks ke-0, indeks kedua, dan indeks ketiga. Atau kalau dilihat dari elemen array-nya, elemen array pertama, elemen array kedua, dan elemen array ketiga contohnya. Ini contoh untuk yang latihan pertama. Contoh saya buka di NetBeans-nya. Oke, lebih enak contohnya kalau kita buat package, contohnya package baru di source package. Kita buka kita buka project yang sudah kita buat di awal yaitu OOP Concept. Selanjutnya di source package-nya kita buat package baru, Java package. Nah, nanti tinggal kita isi package-nya contohnya array dan array list. Oke, kebetulan di sini saya sudah buat package dengan nama array. Oke, untuk yang latihan yang pertama, nama filenya di sini array kota ya. Array kota, cuman di sini saya berikan nama array dimensi 1. Array dimensi 1, nah yang ini. Nah, ini contohnya. Jadi saya buat main class-nya, berarti kan ini main class-nya ya. Ini main class. Selanjutnya saya buat deklarasi variabel array. String, selanjutnya jangan lupa simbol array-nya, berikutnya nama variabelnya kota. Selanjutnya kita membuat objek array berikut instansiasinya. Kota sama dengan new, berikut tipe datanya string. Berikutnya nilai dari elemen array-nya. Selanjutnya kita isi elemen array-nya. Kalau untuk pengisian elemen array-nya kita bisa menggunakan indeksnya. Jadi panggil nama variabelnya yaitu kota. Selanjutnya nilai indeksnya dimulai dari 0. Contohnya ini indeks yang pertama, indeks kedua, indeks ke-0, ke-1, ke-2. Baru nanti kita tampilkan dengan menampilkan elemen array-nya. Tentunya yang harus kita panggil adalah indeks dari array itu sendiri. Mulai indeks yang ke-0, ke-1, dan ke-2. Oke, kalau kita running kurang lebih seperti ini. Oke, nanti yang akan tampil adalah Jakarta, Surabaya, Semarang. Contoh kalau saya balik, ini contohnya 3, ini contohnya 1, ini contohnya 2, ini saya bikin 0, selanjutnya ini saya bikin 1. Oke, kalau saya running nanti kurang lebih seperti ini. Kita running. Nanti yang akan tampil pertama kali adalah Semarang. Kenapa Semarang? Karena yang saya panggil pertama kali adalah indeks yang kedua. Baru selanjutnya indeks yang pertama yaitu Jakarta. Selanjutnya yang terakhir adalah yang muncul adalah indeks yang pertama yaitu Surabaya. Ini kurang lebih untuk latihan yang pertama. Oke, untuk latihan kedua, contohnya pemberian nilai array seperti apa? Nanti kita bisa menggunakan contohnya seperti ini. Atau contohnya langsung kita buat seperti ini nih. Kita buat deklarasi, kita buat variabel dengan nama kota, di mana kota di sini menggunakan tipe data string contohnya. Langsung kita isi contohnya seperti ini. Kita isi contohnya seperti ini, baru kita tampilkan. Ini boleh kita menggunakan yang cara seperti ini daripada yang pertama tadi gitu. Jadi bisa menggunakan yang cara yang pertama seperti ini atau bisa menggunakan cara yang kedua ini. Oke. Kalau kita tampilkan, kita balikin lagi ke posisi semula, ini 0, ini 1, ini 2 contohnya. Oke, nanti hasilnya juga sama. Jadi pada waktu kita running, contohnya yang ini, klik kanan, run file, nanti tampilannya juga sama. Jadi yang akan ditampilkan, nah untuk pemberian nilai, contohnya kita bisa menggunakan buka kurung berawal seperti ini. Berikutnya nilai dari nilai dari array-nya. Contohnya saya berikan 3 contohnya elemennya. Yang pertama contohnya Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Bisa contohnya kita tambahin 1 lagi contohnya. Kalau memang pengen kita tambahin lagi 1 lagi contohnya Jakarta, Surabaya, Semarang, contohnya Denpasar contohnya. Oke, apakah akan kita tampilkan? Kalau pengen kita tampilkan tinggal kita menggunakan contohnya sistem out ya. Oke, seperti ini. As out contohnya seperti ini, di tag aja. Selanjutnya nama variabelnya contohnya kita panggil di sini. Nama variabel Nama variabelnya kita panggil contohnya kota.
berikutnya nilai indeksnya yang ketiga contohnya. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Pada waktu kita running, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan pasar sudah masuk. Ini contoh yang kedua untuk pengisian nilai elemen array. Selanjutnya yang ketiga sebenarnya sama aja, kita kalau ingin menampilkan elemen array, contohnya kita harus satu-satu seperti tadi contohnya, atau kita bisa menggunakan perulangan. Nah, kalau menggunakan perulangan, kita bisa menggunakan perulangan for, atau bisa menggunakan switch, atau bisa menggunakan duel. Oke, bisa menggunakan for, atau contohnya while, atau menggunakan duel. Contoh di sini saya menggunakan for. For integer i sama dengan 0, selanjutnya i lebih kecil dari kotak, dot length contohnya, titik 2, i plus plus. Baru selanjutnya di sini kan yang saya panggil adalah variabel kota. Baru kita panggil system.out.print, panggil variabelnya itu kota, berikut nilai untuk yang perulangannya, yang ini nih, yang integer i. Oke, nanti hasilnya sama sih sebenarnya, kurang lebih seperti ini. Oke, tergantung kalian mau menggunakan cara yang pertama, bisa menggunakan cara yang kedua, atau bisa menggunakan cara yang ketiga. Oke, sebenarnya deklarasi dan pemberian nilai array kurang lebih seperti ini nih. Deklarasi array, contohnya double, value new, double, selanjutnya di sini ada 10 nilai elemen array contohnya yang nanti akan diberikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otomatis nanti akan muncul, akan disediakan 10 contohnya. Ada satu kolom berikut isinya ada 10. Selanjutnya untuk mengakses elemen-elemen bisa menggunakan tanda seperti ini nih contohnya. Bisa menggunakan tanda seperti ini, anggaplah sudah kita berikan nilainya. Contohnya yang akan saya akses adalah value untuk indeks kedua. Otomatis indeks kedua yang ini nih 29.95. Analoginya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada kasus yang pertama, buat program array dengan menggunakan array satu dimensi untuk menampilkan nama teman yang sebelumnya sudah diberikan di inisialisasi nilainya, kemudian ditampilkan nilainya sesuai dengan indeks. Contoh indeks ke-1, kedua, indeks 1 Denny, kedua contohnya indeks ke-0 Denny, indeks ke-1 Dodi, kedua contohnya Dewi, ketiga contohnya Desi. Oke, tampilannya kita bisa menggunakan cara yang pertama atau bisa menggunakan cara yang kedua. Atau bisa menggunakan cara yang ketiga contohnya. Oke, contoh seperti ini nih. Array dimensi 1 ya, array dimensi 1. Oke, nah contohnya seperti ini nih. Nah yang contoh seperti ini, yang ini contohnya saya menggunakan perulangan supaya tidak terlalu banyak source code contohnya. Oke, saya buat variabel dengan nama teman, tipe datanya string, di sini menandakan array-nya. Berikut saya isi nilainya, ada Denny, Dodi, Dewi, dan Desi. Baru saya buat perulangannya. Oke, hampir sama seperti tadi. Pada waktu saya running ya kurang lebih tampilannya seperti ini yang akan tampil. Oke, ini untuk yang kasus yang pertama. Oke, kasus yang kedua sebenarnya buat program array dengan menggunakan array dimensi 1, array 1 dimensi untuk menginput nilai array sebanyak 6. Kemudian ditampilkan hasilnya. Kalian bisa menggunakan kelas scanner ataupun yang lain-lainnya. Contoh nanti pas diinput, saya input nilai 1 sampai nilai 6. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, source code-nya kurang lebih seperti apa? Nanti kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Cara seperti ini yang nantinya bisa kalian gunakan. Oke, ini yang bisa kalian gunakan. Jadi saya import java.util bisa menggunakan, karena di sini saya menggunakan kelas scanner ya. Selanjutnya saya buat variabel i menggunakan tipe data integer. Selanjutnya nilai akhir saya menggunakan integer. Ini yang deklarasi variabel array-nya. Selanjutnya membuat objek array-nya, di sini ada 6 contohnya. Nilai akhir sama dengan new integer. Jadi nilai elemen array-nya ada 6. Indeksnya berarti ada 5 kan ya. Selanjutnya scanner input sama dengan new scanner system.in. Kenapa menggunakan system.in? Karena saya menggunakan tipe data integer. Selanjutnya saya buat perulangan. Berikutnya nanti akan dimasukkan elemen array. Saya panggil variabel nilai akhir. Nilai akhir berikut untuk perulangannya, untuk variabel i. Input dot next in. Berarti kita menggunakan tipe data integer. Baru nanti akan kita tampilkan. Untuk menampilkannya pun saya menggunakan perulangan. Jadi pada waktu di running ya kurang lebih seperti ini nih. Saya input array indeks ke 0, 1, ke indeks ke 1 berarti 2,
ke indeks kedua 3, ketiga contohnya 4, keempat contohnya 5, selanjutnya kelima contohnya 6. Pas di enter nanti kurang lebih seperti ini yang bisa kita lakukan. Ini hasilnya. Ini untuk menyelesaikan kasus yang kedua. Oke, selanjutnya kasus ketiga, buat program array dengan menggunakan array dimensi 1 untuk menginput 5 nama buah array. Konsepnya sebenarnya seperti tadi sih sebenarnya. Buah pertama, kedua, ketiga, dari indeksnya ya. Oke, source code-nya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa menggunakan kelas scanner ataupun yang lainnya. Oke, inisialisasi array dimensi 1. Bagaimana cara menginisialisasi array dimensi 1? Kita bisa menggunakan form bentuk umum di sini, tipe data, selanjutnya tipe data di sini, tipe data yang kita gunakan apa, berikut tanda array-nya, selanjutnya nama array, berikut nilai dari elemen array-nya, buka kurung kurawal, selanjutnya nilai elemen array-nya, tutup kurung kurawal titik koma. Contoh, kita menggunakan tipe data float, nama variabelnya nilai, berikut isinya seperti apa contohnya. Seperti yang ada di kasus 4 contohnya, buat program array dengan menggunakan array satu dimensi untuk menampilkan nilai array yang sudah diinisialisasi 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian tampilkan nilainya sesuai dengan indeks. Contoh seperti ini. Oke, source code-nya seperti apa? Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Baru kita panggil contohnya, kita bisa menggunakan memanggil contohnya seperti ini. Kita bisa contohnya, kita bisa juga menggunakan perulangan untuk menampilkan ini. Oke, kasus kelima, buat program array dengan menggunakan array dimensi 1 untuk menampilkan nilai array yang sudah diinisialisasi. Kemudian tampilkan nilainya sesuai dengan indeks. Contoh seperti ini, kita input 6 elemen array, otomatis indeksnya kan ada 5 nih. Oke, source code-nya seperti apa? Contohnya kita isi seperti ini. Seperti tadi, berikutnya kita untuk penampilannya, untuk outputnya saya menggunakan perulangan. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Tujuannya untuk apa? Untuk menghemat source code sih sebenarnya yang bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya yang kedua, materi yang kedua adalah array dimensi 2. Kalau tadi menggunakan array dimensi 1, konsepnya adalah kolom ya. Kalau array dimensi 2 dimensi, array 2 dimensi merupakan array yang terdiri dari n buah baris dan m buah kolom contohnya. Bentuknya dapat digambarkan seperti metrik atau tabel. Oke, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Array 2 dimensi biasanya digunakan untuk pendataan nilai, pendapatan penjualan, dan lain sebagainya. Ilustrasinya contohnya seperti ini, saya buat variabel A dengan menggunakan tipe data integer, selanjutnya baris dan kolomnya. Ini baris, ini kolomnya. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Ini kolom pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang saya baca adalah indeksnya ya. Selanjutnya ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Selanjutnya ada yang namanya sel. Sel di sini merupakan pertemuan antara kolom dan baris. Contoh yang ini nih. Berarti baris pertama, ini kolom pertama. Atau baris 0, kolom ke 0. Yang ini baris ke 0, kolom ke 1. Selanjutnya baris pertama, baris ke 0, atau contohnya baris ke 1, kolom ketiga, atau kolom kedua, contohnya, dan seterusnya. Ini ilustrasinya. Oke, untuk array A memiliki jumlah elemen baris sebanyak 3 dan jumlah elemen kolom sebanyak 4. Oke, bagaimana deklarasi array 2 dimensi? Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Tipe data selanjutnya untuk tanda array-nya kita bisa menggunakan buka kurung siku sebanyak 2 kali. Ini baris, ini kolom. Selanjutnya nama variabel array-nya. Selanjutnya nama variabel array sama dengan new tipe data. Selanjutnya ukuran baris. Selanjutnya ukuran kolomnya berapa. Atau contohnya langsung saja kita bikin seperti ini nih. Tipe data, nama variabel array, new tipe data, ukuran baris, dan ukuran kolomnya berapa. Oke, ukuran baris untuk menyatakan jumlah maksimum elemen baris dalam array. Ukuran kolom untuk menyatakan jumlah maksimum elemen kolom dalam array contohnya. Oke, untuk deklarasi array 2 dimensi. Contoh deklarasi array dengan membuat objek array contohnya integer, di sini ada array 2 dimensi, selanjutnya nilai akhir. Nilai akhir sama dengan new integer, selanjutnya array baris dan kolomnya. Barisnya 6, kolomnya 3. Contohnya seperti ini. Jadi jumlah barisnya ada 6, jumlah kolomnya contohnya ada 3 contohnya. Oke, contoh latihan yang pertama untuk yang array 2 dimensi, contohnya saya akan menampilkan contohnya, halo apa kabar, selamat siang contohnya. Kita bisa menggunakan cara seperti ini.
langsung saja saya bikin main class-nya. Tipe datanya string, nama variabelnya kota. Di sini menggunakan menggunakan dua baris dan dua kolom. Berarti barisnya ini, kolomnya ini. Baru nanti saya akan tampilkan hasilnya. Kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Oke, untuk mengakses array dua dimensi, contoh saya buat tabel data penjualan per tahun, contohnya seperti ini. Ada tahun penjualannya 2001, 2002, dan 2003. Selanjutnya nomornya nomor 1, 2, dan 3. Di sini barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa. Jadi kalau dilihat dari kasus ini, jumlah barisnya ada 3, isinya ya ini 1, 2, 3. Selanjutnya kolomnya ada 1, atau langsung saja 1, 2, 3. Tahunnya kan ada 2001, 2002, dan 2003. Ini yang bisa kita lakukan. Oke, source code-nya seperti apa contohnya? Kita bisa membuat contohnya seperti ini. Untuk yang array dimensi 2. Oke, contohnya kita bisa buat seperti ini. Saya buat variabel dengan nama, contohnya saya buat variabel dengan nama I dan J. I di sini mewakili contohnya baris dan kolom. Selanjutnya saya buat variabel dengan nama data jual. Data jual di sini langsung saya buat inisialisasinya new integer, selanjutnya barisnya 3, kolomnya 3. Saya menggunakan kelas scanner. Baru selanjutnya saya buat perulangan. Di sini saya buat for dalam for karena kita mendeklarasikan array 2 dimensi. Selanjutnya masukkan data ke 1, data ke is dan ke J contohnya. Selanjutnya data jual I yang kita panggil adalah variabel I dan variabel J. Berikut untuk objeknya adalah input.nextIn. Nanti yang akan saya tampilkan contohnya di sini. Pada saat saya running contohnya seperti ini. Yang pertama contohnya, yang akan saya input contohnya, sebentar saya lihat di filenya contohnya. Oke, yang pertama kan yang ini kan ya 150. 150 berarti baris pertama, baris ke 0, kolom ke 0. Berarti 150. Selanjutnya baris ke 0, kolom ke 1. 159. 159. Berikutnya 230. Nah, sekarang pindah ke baris yang kedua. 100, 125. Berikutnya 150. Sekarang pindah ke baris ketiga 210. Selanjutnya 125. Terakhir 156. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nih. Jadi yang ditampilkan adalah data jualnya kurang lebih seperti ini. Atau kalau dibuat grafiknya kurang lebih seperti ini. Kalau dibuat grafiknya. Oke, berikutnya ini hasil latihan kelima. Selanjutnya inisialisasi array dimensi 2. Bentuk umum pengaksesan kurang lebih seperti ini. Tipe data, nama array sama dengan nilai dari array-nya seperti apa. Ini contohnya. Baru nanti akan kita akses. Ini contohnya kalau kita menggunakan menginisialisasi array 2 dimensi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita tampilkan menggunakan for. Oke, kasus 6 contohnya saya akan menampilkan buat program menggunakan array 2 dimensi, kemudian tampilkan nilainya. Oke, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini contohnya. Bagaimana pembuatan aplikasinya? Contohnya di sini saya sudah buat. Oke, contohnya ini. Untuk yang dimensi 2 contohnya seperti ini. Oke. Jadi kita bisa buat contohnya di sini, kita bisa rapikan contohnya atau kita buat seperti apa adanya seperti ini. Pada waktu kita running contohnya seperti ini. Input baris 1, kolom 1 contohnya. Contohnya saya input 80, selanjutnya 90. Sekarang baris kedua, kolom ke 1 contohnya 70, 60 contohnya. Selanjutnya baris ketiga kolom ke 1 50, selanjutnya 40. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. 80 90 ini baris pertama, ini baris kedua dan baris ketiga. Ini contoh untuk yang kasus ke-6 ya. Kasus ke-6. Oke, ada kasus ke-7 silakan buat kelas array. Selanjutnya
buat array multidimensi untuk nama negara dan ibu kotanya. Contohnya nama negaranya Amerika, Inggris, Jepang, Prancis, Indonesia, Iran, dan Irak. Selanjutnya ibu kotanya, berikut ibu kotanya. Nanti kita tampilkan. Baru pada waktu diakses, akses array dan tampilkan di layar seperti berikut. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ibu kota Jepang adalah Tokyo contohnya, dan seterusnya. Oke, ini untuk kasus ke-7. Kasus ke-8, silahkan nanti kalian buat array dengan menggunakan array 2 dimensi, inputannya contohnya seperti ini, nanti tampilannya seperti ini. Contohnya. Ini contohnya untuk yang tugas ke-6, ilustrasinya contohnya seperti ini. Oke, untuk ini untuk tugas yang ke-6 ya. Untuk tugas yang ke-6 contohnya, sebentar, array tugas 6. Array tugas 6. Oke, yang ini berarti ini. Pada waktu saya running, contohnya, ini contohnya untuk source code-nya. Oke, saya menggunakan contohnya do contohnya di sini. Kita running contohnya seperti ini. Masukkan jumlah datanya contohnya saya input 2 aja. Kode pelanggan contohnya. ASJ contohnya. Nama pelanggan Asri Saharja contohnya. Oke, selanjutnya data kedua kode pelanggan, contohnya MSB, maju sukses bersama, sukses bersama. Pas di enter nanti akan tampil contohnya seperti ini. Ini kurang lebih source code yang nantinya bisa kalian gunakan. Atau nanti kalian bisa menggunakan cara kalian boleh. Oke, ini untuk yang array dimensi 2, contohnya ini kurang lebih source code-nya. Ada lagi kasus ke-9, ini sebenarnya hampir sama dengan kasus yang ke-8. Oke, untuk source code-nya kita bisa menggunakan IOStream atau contohnya kita bisa menggunakan buffer atau input stream reader. Kebetulan di sini saya menggunakan yang buffer reader contohnya. Oke, silakan kalian boleh menggunakan yang source code menggunakan untuk input dan output device. Untuk input dan outputnya kalian bisa menggunakan input stream reader atau buffer reader atau bisa menggunakan class scanner, silahkan. Oke, selanjutnya array 3 dimensi tersusun dalam bentuk baris, kolom, dan isi dari baris tersebut. Ada beberapa buku referensi yang menjelaskan array dimensi 2 dan array dimensi 3 itu masuk array di multidimensi. Oke, ini contohnya. Jadi gampangnya contohnya seperti ini. Atau contohnya kita bisa buat contohnya seperti ini. Boleh kita buat seperti ini contohnya. Oke, ini contoh yang array 3 dimensi. Berikut ilustrasinya. Ada indeks ke-1, indeks ke-2, dan indeks ke-3. Jadi dihitung isinya tuh dihitung indeks ke-3. Tapi sebenarnya pada prinsipnya yang masuknya array multidimensi kepada prinsipnya. Oke, ini contohnya data jual untuk pembuatan aplikasinya. Sebelumnya ini bentuk umumnya array, nama array, selanjutnya indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Oke, ini contohnya untuk yang array dimensi 3 atau kadang disebut dengan multidimensi. Array dimensi 2 dan array dimensi 3 itu kadang disebut dengan array multidimensi. Oke, ini contohnya untuk yang array multidimensi. Oke, pada waktu kita running contohnya seperti ini nih. Di sini saya buat variabel dengan nama IJK contohnya. Jumlah penjualannya contohnya 2 lah contohnya. Jumlah penjualan, data penjualan 1, data ke-1, 2, jumlah penjualannya contohnya 3 contohnya. Selanjutnya jumlah penjualan ke-3, jumlah penjualan berikutnya 4 contohnya. Selanjutnya kita isi 5, jumlah penjualan 6, selanjutnya 7, 8, 9, 10 contohnya. Oke, berikutnya data ke-2, 11, 12, 13. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini kurang lebih untuk hasilnya yang bisa kita lakukan. Ini kalau kita menggunakan yang array 3 dimensi contohnya. Oke, ini hasil latihannya. Untuk inisialisasi array 3 dimensi, suatu array dapat diakses dengan menggunakan subscript atau indeksnya. Tipe data, selanjutnya array-nya, nama array, selanjutnya nilai array-nya. Oke,
Ini contohnya yang bisa kita lakukan. Contohnya data jualnya contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk latihan array 3 dimensi contohnya seperti ini. Ini yang bisa kita lakukan. Selanjutnya ada yang namanya array list. Array list itu apa? Array list kelas mengelola urutan objek yang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan keperluan. Kayak array list kelas menyediakan banyak metode untuk berbagi keperluan, misalnya menambah dan menghapus elemen. Bisa kita menggunakan yang array list. Jadi di sini sudah di dalam bahasa pemrograman Java pun kita bisa menggunakan array list. Array list merupakan suatu collection pada Java library yang termasuk pada Java util. Jadi sama seperti sama seperti kelas turunan yang ada di bahasa pemrograman Java. Array list sangat sering digunakan oleh para developer untuk menyimpan dan memetakan data. Perbedaan array dan array list, array biasanya tidak bersifat fleksibel, perlu mendeklarasikannya dengan jumlah elemen yang dibatasi. Tapi array list di sini bersifat fleksibel dan mudah digunakan dalam berbagai kasus untuk penyimpanan data yang tidak tentu jumlahnya. Dan juga array list umumnya hanya bisa menyimpan value dengan tipe data objek nantinya. Oke, ini untuk inisialisasi array list. Contohnya array list selanjutnya nomor sama dengan new nama array listnya. New array listnya. Ini nomor di sini merupakan nama variabel. Oke, menambahkan data baru pada array list, masukkan data tersebut dengan cara memanggil metode add contohnya. Selanjutnya dengan memanggil metode tersebut, data akan tersimpan secara otomatis di dalam array list. Maksud dari sistematis tersebut adalah jika memasukkan data pertamanya 1, maka data tersebut akan disimpan pada indeks ke 0. Karena indeks array list dimulai dari 0 dan seterusnya. Ini contohnya yang nantinya bisa kita lakukan. Selanjutnya bagaimana cara memanggil data pada array list? Kita bisa menggunakan metode get pada variabel array list sesuai dengan data, indeks datanya. Karena array list ini menggunakan indeks dalam menyimpan datanya, maka harus memasukkan nomor indeksnya terlebih dahulu. Oke, contoh seperti ini nih. Nomor indeksnya berapa contohnya yang nantinya akan dipanggil. Memanggil data pada indeks ke 1, indeks ke 0. Berarti elemen array ke 1. Ini contoh latihan array list yang pertama. Saya buat kelas dengan nama array list. Selanjutnya di sini saya buat array list.string. Cuman yang perlu kita lakukan adalah kita harus import java.util.arraylistnya. Oke, baru di sini saya buat buat perulangannya. Di sini saya buat variabel dengan karena di sini kan saya sudah buat objek dengan nama data. Data.add di sini saya tambahkan, baru nanti saya akan tampilkan. Ini contohnya kalau kita menggunakan array list contohnya. Latihan array list contohnya array list yang ini. Nah, contohnya ini nih. Oke, jadi kita buat main kelasnya terlebih dahulu, baru selanjutnya kita buat sebelumnya kita import kelas turunan dari java.util dan array list, baru kita bisa panggil array listnya. Tipe datanya string contohnya. Berikutnya kita buat objek dengan nama data. Data di sini merupakan new dari array list. Tipe datanya string. Baru kita buat perulangan. Oke, yang pertama kita panggil metodenya yaitu add gitu. Jadi pada waktu kita running, contohnya kurang lebih seperti ini. Pada waktu kita running, nanti akan muncul hasilnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Data 1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Contohnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita menggunakan array list. Oke, selanjutnya menambah dan mencetak nilai. Contoh, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Untuk yang menambah dan mencetak. Kalau tadi kan cuma menambah saja. Kalau menambah dan mencetak contohnya seperti apa? Ini untuk yang menambah. Selanjutnya untuk yang ini contohnya untuk menambah juga contohnya. Baru nanti saya akan mencetak contohnya. Kalau mencetak kita bisa menggunakan get. Oke, contoh pada waktu saya running nanti tampilannya seperti ini nih contohnya. Dan untuk yang pertama kita panggil contohnya untuk yang kita panggil contohnya yang pertama untuk nama, selanjutnya nomor contohnya. Ini yang bisa kita lakukan kalau kita menggunakan array list. Oke, latihan ke-9 sebenarnya tidak jauh berbeda. Kita bisa menggabungkan nilai dari dua objek. Selanjutnya menghapus nilai objek array list, kita bisa menggunakan remove. Jadi kayak tersimpan di dalam memori yang ada di komputer. Oke, selanjutnya latihan ke-11 sebenarnya tidak jauh berbeda. Di sini
ada untuk menambah, selanjutnya nanti akan ditampilkan. Ini kurang lebih untuk untuk latihan yang ada di array list itu sendiri. Ini untuk menambah elemen, kita bisa menggunakan add, atau contohnya untuk menghapus kita bisa menggunakan remove. Mendapatkan nilai kita bisa menggunakan get spasi, get selanjutnya buka kurung berawal, nama indeksnya contohnya. Menambah nilai baru kita bisa menggunakan set. Ini kalau kita menggunakan array list itu sendiri. Lebih simpel sebenarnya kalau dibandingkan dengan array itu sendiri. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ke-11, di mana materi pertemuan ke-11 di sini saya sudah bahas tentang array dan array list. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.